Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan untuk transaksi khusus. Perkenalkan, nama saya Nazira Tiara Balkis dengan nomor NPM 02 19 10 11 60 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Rifa Zakia Zalfa, NPM 02 19 10 11 61. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila Pradita, NPM 02 19 10 11 62. Perkenalkan, nama saya Hana Mariana dengan NPM 02 19 10 11 70. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan dan dibacakan oleh Jihan. Pajak penghasilan pasal 21. Pengertiannya adalah pajak penghasilan adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan yang lainnya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu tentang pajak penghasilan. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 62 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK /03 2010. Yang keempat ada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2016. Yang kelima adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK /010/2016. Dan yang terakhir adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 102 PMK /010/2016. Yang ketiga ada sub pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama ada subpajak yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Yang pertama ada pegawai, yang kedua ada penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Yang ketiga ada bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Contohnya seperti tenaga ahli, seniman, olahragawan, dan yang lainnya. Yang keempat ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Yang kelima ada mantan pegawai. Dan yang terakhir peserta kegiatan yang mendapatkan penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan, seperti mengikuti kepanitiaan. Dan ada subjek pajak yang tidak dipotong PPh 21, yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat negara asing dan orang yang diperbantukan kepada mereka. Dan satu lagi ada pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ada objek pajak penghasilan. Yang pertama ada objek pajak penghasilan yang dipotong oleh PPh 21. Yang pertama adalah penghasilan yang didapat oleh pegawai tetap. Yang kedua ada penghasilan yang didapatkan oleh penerima pensiun. Yang ketiga ada penghasilan berupa uang pesangon. Yang keempat ada penghasilan
pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lapas. Selanjutnya ada imbalan kepada bukan pegawai berupa komisi atau imbalan sejenisnya. Terus ada imbalan kepada peserta kegiatan seperti uang saku. Terus kemudian selanjutnya ada penghasilan berupa jasa produksi. Dan yang terakhir adalah penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh penghasilan berupa penarikan dana pensiun. Terus ada objek pajak yang tidak dipotong PPh 21. Pembayaran atau manfaat santunan asuransi dari perusahaan asuransi. Yang kedua ada penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Kemudian ada iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun. Terus ada zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak. Yang terakhir ada beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Kemudian di slide selanjutnya ada dasar pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Yang pertama ada penghasilan kena pajak atau PKP. Di situ ada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER/32/PJ/2015 yang mengatakan bahwa penghasilan kena pajak pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP, yaitu penghasilan neto dikurang penghasilan tidak kena pajak terbaru. Dan untuk pegawai tidak tetap dikenakan PKP, yaitu penghasilan bruto dikurang penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Yang kedua ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK-01/2016, wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan wajib pajak sama dengan atau tidak lebih dari 54 juta rupiah. Adapun objek penghasilan tidak kena pajak yang dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, 50 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua ada 4.500.000 rupiah, tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, sebesar 54 juta untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut yang telah digabung dengan penghasilan suami. Dan yang terakhir, sebesar 4.500.000 tambahan untuk anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan. Di slide selanjutnya ada tarif pajak penghasilan pasal 21, di mana tarif pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan pasal 21 ayat 1, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya menggunakan tarif progresif, yaitu bisa dilihat dari tabel itu sendiri. Kemudian di slide selanjutnya ada tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, yaitu kategori sampai dengan 50 juta rupiah dikenakan 0%, sedangkan di atas 100 juta sampai 500 juta dikenakan 50%, dan yang terakhir di atas 500 juta dikenakan 25%. Terakhir, tarif pajak penghasilan pasal 21 adalah ada rumus dan cara perhitungannya, yaitu perhitungan PPh 21 dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan, yaitu PPh 21 sama dengan tarif pajak dikali penghasilan dikurang pengurang, dan pihak penerima penghasilan yang belum mempunyai NPWP, perhitungan dilakukan dengan mengalihkan 120% dari total pajak yang terutang, yaitu PPh 21 yang harus dibayar sama dengan 120% dikali PPh
terutang. Untuk selanjutnya ada pembahasan mengenai pajak penghasilan pasal 22 yang akan dibahas oleh Hana. Nah, di sini ada pengertiannya ya. Pasal 22 itu berdasarkan ketentuan UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan PPh pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan pada badan usaha baik milik pemerintah maupun badan usaha swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Lalu dijelaskan juga mengenai objek PPh pasal 22 yang dijelaskan pada peraturan PMK nomor 34 garis miring PMK titik 010 garis miring 2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Di mana kegiatan yang dikenai oleh pajak penghasilan 22 ini meliputi 1. Impor barang dan ekspor mengenai barang komoditas, diantaranya adalah tambang batu bara, mineral, logam, dan mineral bukan logam. Yang kedua, ada pembayaran atas pembelian barang. Pembayaran atas pembelian barang dikenakan pasal 22 dipungut oleh bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran atau KPA dengan menggunakan mekanisme uang persediaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi dan lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lain. Yang ketiga, ada pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Pembayaran atas pembelian barang pada pihak ketiga yang dikenakan PPh pasal 22 dilakukan dengan cara pembayaran langsung ke KPA dan pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi dari KPA. Yang keempat, pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN. Dikenakan pasal 22 untuk keperluan usaha. Yang kelima, ada penjualan hasil produksi pada distributor dalam negeri oleh badan usaha dalam bidang industri semen, industri kertas, industri baja, industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi. Yang keenam, ada penjualan kendaraan bermotor yang dijual oleh agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir kendaraan bermotor. Yang ketujuh, ada penjualan migas. Di antaranya yang menjual bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang ke-8 ada pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul ini meliputi sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang terakhir ada penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Dalam PPh pasal 22 ini terdapat pengecualian tidak dipungut pajak penghasilan pasal 22, yaitu impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh harus disertai surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak. Lalu ada impor pajak yang dibebaskan dari bea masuk meliputi yang dilakukan dalam kawasan berikat dan entroplat produksi untuk tujuan ekspor. Lalu yang dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 PP nomor 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP nomor 26 tahun 1988 peraturan pemerintah nomor 2 1973. Lalu ada kiriman berhadiah untuk tujuan keilmuan meliputi pembayaran atas penyerahan barang dan pembayaran untuk pembelian bahan bakar. Di sini juga ada tarif PPh pasal 22 atas impor menggunakan angka pengenal importir atau API sebesar 2,5% dikali nilai impornya. Dan yang non-API menggunakan nilai 7,5% dikali dengan nilai impornya dan tidak dikuasai menggunakan 7,5% dikali harga jual lelang. Yang kedua, atas pembelian barang oleh DJBP, Bendahara Pemerintah, BUMN atau BUMD dikenakan 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang ketiga, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan DJP, pembelian kertas 0,1%, pembelian semen 0,25%, pembelian baja 0,3%, dan pembelian otomotif 0,45%.
Yang keempat, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak gas dan pelumas, yaitu dengan pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final selain penyalur atau agen tersebut tidak final. Yang kelima, ada pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengepul ditetapkan besarannya 0,25% dikali harga pembelian. Yang keenam, ada atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebesar 0,5%. Yang ketujuh, ada atas penjualan pesawat udara, kapal pesiar, rumah beserta tanahnya, apartemen, kondominium, beserta motor. Yang kedelapan, untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pajak penghasilan pasal 23 yang akan dijelaskan oleh Rifa. Pengertian pasal 23 UU PPh, yaitu pajak penghasilan. Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 23 yaitu badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri seperti akuntan, arsitek, dokter, notaris, terus orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja. Terus ada penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23, yaitu wajib pajak dalam negeri. Dalam hal ini bisa orang pribadi atau badan, dan juga yang kedua bentuk usaha tetap atau BUT. Terus ada jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23, yaitu yang pertama dividen, yang kedua bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga ada royalti, yang keempat ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong pajak penghasilan, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang kelima ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh. Yang keenam ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh. Ada juga jenis penghasilan yang dikecualikan oleh PPh pasal 23, yaitu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, terus sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, dan BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Terus bagi perseroan terbatas, BUMN atau BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Terus syarat yang ketiga, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyetak kontrak investasi kolektif. Syarat yang keempat, sisa hasil usaha atau SHU koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. Yang kelima, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan.
Ada juga tarif dan objek pajak PPh pasal 23 yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, dikenakan 15% dari jumlah bruto atas dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi. Terus yang kedua, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pasal PPh 21. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Terus yang ketiga, dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang keempat, dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lain, misalnya seperti jasa penilai, aktuaris, jasa hukum, dan arsitektur. Yang kelima, untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Ketentuan ketika terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Yang pertama, ada PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayaran, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Yang kedua, ada PPh pasal 23 disetor paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. SPT disampaikan ke kantor pelayanan pajak setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Ada juga ketentuan tambahan yang mengatur tentang PPh pasal 23. Yang pertama, pembayaran PPh pasal 23, pembayaran yang dilakukan pihak pemotong bisa dilakukan dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu untuk kemudian membayarnya melalui bank yang telah disetujui Kementerian Keuangan. Sementara jatuh temponya adalah tanggal 10, 1 bulan setelah bulan terutang PPh pasal 23. Yang kedua, ada bukti potong PPh pasal 23. Sebagai bukti bahwa PPh pasal 23 sudah dipotong, pihak pemotong wajib memberikan bukti potong rangka pertama yang sudah dilengkapi pihak yang dikenakan pajak tersebut. Yang ketiga, ada pelaporan PPh pasal 23. Pelaporan PPh dilakukan pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur pajak online. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pajak penghasilan pasal 24 yang akan dijelaskan oleh Hana. Di sini ada pengertian pasal 24 mengenai PPh adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Lalu ada sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak di Indonesia adalah 1. Dengan pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-harta bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha di luar negeri. Keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Yang ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Dan yang kedelapan, keuntungan dari pengalihan aset yang berupa bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Lalu di sini terdapat mekanisme bagaimana pengkreditan PPh yang dapat dibayarkan di luar negeri. 1. Pajak penghasilan yang terutang di luar negeri dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di Indonesia untuk menghindari pembayaran pajak ganda. Yang kedua, pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri
dapat dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Jadi tahunnya harus sama. Yang ketiga, jumlah PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayar atau terhutang di luar negeri dan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh penghasilan kena pajak. Yang keempat, apabila penghasilan dari luar negeri dari beberapa negara, maka penghasilan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. Yang kelima, penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh final dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang keenam, dalam hal jumlah PPh yang dibayarkan atau terhutang di luar negeri melebihi PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi. Dan yang ketujuh, jika pembetulan STP tersebut menyebabkan PPh kurang bayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak akan dikenakan sanksi bunga. Dan jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah perhitungan dengan utang pajak lainnya. Lalu, terdapat pengkreditan pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen. Proses pengkreditan pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen yang diterima dari Badan Usaha Luar Negeri non-bursa terkendali langsung pada tahun pajak dibayarkan atau dipotong pajak penghasilan tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK 03/2017 tentang penetapan saat diperolehnya dividen dan dasar perhitungannya oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Kemudian, wajib pajak sendiri yang mengkreditkan pajak penghasilannya harus menyampaikan perhitungan pengkreditan pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipotong atas dividen yang diterima dari Badan Usaha Luar Negeri non-bursa terkendali langsung kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan beberapa dokumen, diantaranya laporan keuangan, fotokopi surat pemberitahuan pajak penghasilan dalam hal terdapat kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, penghitungan atau rincian laba dalam 5 tahun terakhir yang diperoleh oleh wajib pajak, bukti pembayaran pajak penghasilan atau bukti pemotongan pajak penghasilan atas dividen yang diterima. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang dibayarkan secara angsuran dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak, karena pajak terutang harus dilunasi dalam kurun waktu 1 tahun dan harus dilakukan sendiri atau tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Selanjutnya, perhitungan pajak penghasilan pasal 25. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 dalam tahun berjalan adalah dihitung sebesar pajak penghasilan yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21, yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pasal 22 yaitu 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa. Pasal 23, Pasal 22 itu pungutan sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP dan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai dengan pasal 24 lalu dibagi 12 bulan. Selanjutnya, tarif pajak penghasilan pasal 25. Terdapat 2 jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP. Yaitu yang pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOPPT, yaitu orang yang melakukan usaha penjualan barang grosiran maupun jasa dalam 1 atau lebih tempat usaha.
Pajak penghasilan untuk OPPT adalah 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WPOP-SPT, yaitu orang sebagai pekerja bebas maupun karyawan yang mendirikan usaha sendiri. Pajak penghasilan OPSPT adalah penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif pajak penghasilan 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Penghasilan yaitu yang pertama, penghasilan sampai dengan 50 juta rupiah per tahun dikenakan tarif 5%. Penghasilan 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah per tahun dikenakan tarif 15%. Penghasilan 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah per tahun dikenakan tarif 25%. Dan penghasilan di atas 500 juta rupiah per tahun dikenakan tarif 30%. Ketentuan tarif pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak badan adalah penghasilan kena pajak atau PKP dikali 25% tarif pajak penghasilan 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT masa pajak penghasilan pasal 25. Pada pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak, orang pribadi dan badan, maka batas waktu pembayaran pajak adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Batas waktu pelaporan surat pemberitahuan masanya atau SPT adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu, yaitu diperbolehkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu pelaporan SPT masa. Batas waktu pembayaran pajaknya adalah pada akhir masa pajak terakhir. Dan batas waktu untuk pelaporan STP atau surat pemberitahuan masanya tanggal 20 bulan berikutnya. Sanksi keterlambatan pembayaran pajak penghasilan pasal 25. Jika pelaporan pajak pasal 25 terlambat disetor, akan dikenai sanksi yaitu bunga sebesar 2% setiap bulannya dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai pajak penghasilan pasal 26 yang akan dijelaskan oleh Rifa. Pengertian pajak penghasilan pasal 26 yaitu PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Ada juga pemotong PPh pasal 26 yaitu badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia. Ada juga tarif dan objek pajak pasal 26. Yang pertama, 20% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang. Terus ada royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Terus ada juga keuntungan karena pembebasan hutang. Yang kedua, 20% dari perkiraan penghasilan neto berupa penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Yang ketiga, 20% dari perkiraan penghasilan neto atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Yang keempat, 20% dari
penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Terus yang kelima, ada tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan. Ada juga ketentuan ketika terutang, terus tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. Yang pertama, PPh pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan, tergantung yang mana terjadi terlebih dahulu. Yang kedua, ada pemotong PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh rangkap 3, yaitu lembar pertama wajib pajak luar negeri, yang lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak, lembar ketiga untuk arsip pemotong. Terus ada PPh pasal 26 wajib disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Yang keempat ada SPT masa PPh pasal 26 dengan dilampiri SPP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua, dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Terus ada pengecualian pemotongan PPh pasal 26. Yang pertama, BUT dikecualikan dari pemotongan pasal 26 apabila penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat yang pertama, penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Dilakukannya dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. Terus syarat yang ketiga, tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan atau mulai berproduksi komersil. Terus yang kedua, badan-badan internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.